Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para siswa kelas 8A yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang besar kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita insyaallah pada mata pelajaran tafsir, dan insyaallah nanti kita akan melanjutkan pada tafsir surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Untuk itu silahkan Ustadz sampaikan agar para siswa menyiapkan bukunya untuk menyimak pelajaran. Tentunya dengan mengharap kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan petunjuk olehnya. Baik, para siswa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka pelajaran yang ke-12 ya, tafsir surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Cuma 2 ayat ya, tapi lumayan panjang, terutama untuk ayat yang ke-31. Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk meminta izin ya, masih ingat ya kemarin ya, ketika akan memasuki rumah orang lain. Agar apa? Agar pandangan mata tidak terjatuh kepada hal yang diharamkan. Kan bisa saja orang ketika masuk rumahnya orang lain tanpa izin, tanpa permisi langsung masuk, bisa saja orang itu yang punya rumah baru dalam keadaan aurat terbuka. Mungkin karena duduk-duduk dengan duduk yang santai karena nggak ada orang, tapi tiba-tiba ada orang masuk, maka bisa menjadikan orang yang tiba-tiba masuk itu melihat aurat orang lain, baik itu aurat laki-laki ataupun perempuan ya. Yang namanya aurat tetap tidak boleh atau haram untuk dilihat. Maka dalam ayat-ayat berikut ini nanti akan dijelaskan tentang wajibnya menahan pandangan dari semua yang diharamkan. Maka apabila kalian memperhatikan ayat-ayat dalam pelajaran ini, kalian akan mendapatkan adanya kecocokan dengan semua ayat sebelumnya ya. Jadi adanya kecocokan, sama maknanya yang ada di awal-awal surat. Sebagaimana yang kalian ketahui, yaitu untuk melindungi kehormatan dan menjaga aurat ya. Jadi memang aurat itu harus benar-benar ditutup bagi orang yang memiliki aurat itu tadi. Kemudian bagi orang lain itu diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Demikian pula ayat-ayat ini berbicara tentang menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Kewajiban wanita untuk menutup perhiasannya di hadapan laki-laki asing itu semua merupakan sarana terpenting dalam penjagaan kehormatan, sebagaimana Allah firmankan dalam surat ini ya. Baik, setelah ini seperti biasa kita masuk pada kosakata ya. Dan kosakata ini para siswa diperintahkan untuk menjodohkan dari potongan ayat dan terjemahannya. Tapi insya Allah silahkan nanti kalian bisa menyimak langsung saja, nanti dikasih garis ya. Ini insya Allah sudah Ustadz mengerjakan hal tersebut. Yuk, nah, ini udah. Wal yadribna ya, wal yadribna artinya apa? Melempar. Itu nanti bukan ini ya, nanti bisa di sini melempar bisa, tapi dalam konteks lain nanti bisa menjulurkan ya. Kemudian bihumurihinna, penutup kepala, silahkan diberi garis. Selanjutnya ala juyubihinna, sampai bagian dada-dadanya. Selanjut ghairi ulil irbah, laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan kepada wanita. Dan yang terakhir yang di sini lam yadharu, apa? Tidak mengetahui tentang perkara aurat dan tidak memiliki syahwat. Ini untuk anak-anak ya. Baik, sudah ya insyaallah ya. Silahkan disimak dengan teliti, diberikan garis biar nanti bisa buat belajar. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke tafsir surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Ini untuk ayat 30 dulu ya. Allah berfirman, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim." Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ya kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada laki-laki beriman. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman,
hendaklah mereka menahan pandangan dari apa-apa yang tidak halal bagi mereka, yaitu wanita dan aurat. Fayahfadu furujahum, yaitu dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baik berupa zina, liwat, atau membuka aurat dan semisalnya. Dzalika azka lakum. Demikian itu lebih mensucikan bagi kalian. Ya, innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang mereka kerjakan dari apa-apa yang diperintahkan ataupun apa-apa yang dilarang. Jadi Allah paham ini orang yang taat, ini orang yang enggak taat. Allah sudah tahu. Ya. Selanjutnya untuk ayat 31-nya. Ini potongan-potongan ya, nanti akan dilanjutkan di slide-slide yang berikutnya. Kemudian wa kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Sama, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya dari apa yang tidak halal bagi mereka, yaitu berupa aurat. Wa yahfadna furujahunna, dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama ya. Kalau untuk yang laki-laki tadi diperintahkan untuk menahan, menundukkan pandangan. Kemudian bagi yang perempuan diperintahkan juga menahan pandangan, ya, dan menjaga kemaluannya dari hal yang tidak halal ataupun menutup aurat mereka. Baik, selanjutnya dari ayat 30 dan potongan 31 ada beberapa fawaid. Yang pertama, wajib menahan pandangan dari melihat kepada aurat dan kepada wanita asing. Ya, aurat itu baik laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain enggak boleh. Ataupun perempuan melihat aurat perempuan yang lain juga tidak boleh. Ya, terutama kalau aurat-aurat yang intim, ya. Kalau bagi sesama wanita, sesama muslim nanti boleh ketika melihat tangan ataupun melihat rambut atau kepala, nggak apa-apa. Tapi sama wanita ya. Tapi kalau nanti antar laki-laki dan wanita sudah tidak boleh, kecuali laki-laki yang mahram. Lanjut, wajib menjaga kemaluan dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti zina, liwat, dan menjaga aurat supaya tidak tersingkap. Nah, ini penting ya. Menjaga kemaluan itu bisa dilakukan apabila orang itu mampu menahan pandangannya. Insya Allah akan lebih aman. Apa yang dari kemaluan dijaga dari apa? Perbuatan zina, ya, dosa besar. Kemudian liwat itu ya laki-laki dan laki-laki mencintai sesama jenis. Nah, itu liwat ya, perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Itu dua dosa yang lebih besar lagi. Dan menjaga aurat supaya tidak tersingkap, maka dipergunakan pakaian yang aman. Ya. Selanjutnya, sesungguhnya menahan pandangan dan menjaga kemaluan merupakan sebab yang dapat membersihkan hati seorang mukmin dan mensucikan dari kesalahan-kesalahan. Ini ya, menjaga pandangan, menahan pandangan, dan menjaga kemaluan. Ini bisa menyebabkan hati seorang menjadi bersih dan mensucikan dari kesalahan-kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih utama memerintahkan menahan pandangan karena dengannya merupakan untuk menjaga kemaluan. Jadi seorang yang mampu menahan pandangannya insya Allah akan lebih mudah dalam menjaga kemaluannya. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu atau mungkin nggak mau menjaga pandangannya, maka orang itu akan lebih mudah terkena fitnah dari kemaluannya. Gitu ya. Selanjutnya kita lanjutkan tafsir surat An-Nur yang 31, potongan yang tadi dari atas tadi. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kepada laki-laki. Berusahalah untuk menyembunyikannya. Ya, ini perhiasan bisa perhiasan secara zahir ataupun perhiasan dari aurat tadi. Kepala, tangan, rambut, wajah, itu ya. Kecuali dari pakaian yang bisa nampak dipakai oleh para wanita,
dan tidak menimbulkan fitnah. Jadi termasuk dari pakaian-pakaian yang mungkin dipakai oleh wanita, ya, pakaian yang biasanya mungkin buat dipakai di dalam, ya, pakaian yang kecil itu kalau memang bisa dijemur di dalam rumah, jangan dijemur di luar rumah, ya. Adapun pakaian-pakaian yang wajar dipakai, yang biasa dipakai dan itu benar-benar menutup auratnya, kalau mau jemur silahkan jemur di luar, nggak apa-apa. Tapi untuk pakaian-pakaian yang termasuk pakaian yang intim itu baiknya dijemur di dalam rumah biar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian atau yang nampak karena datangnya angin dan yang semisal. Atau ketika orang itu dimaafkan ketika memakai pakaian, dia sudah dengan pakaian yang tertutup. Dengan pakaian itu auratnya tertutup, tapi tiba-tiba nampak karena hembusan angin, maka itu tidak termasuk kesalahan, tidak termasuk pelanggaran syariat. Tapi hendaknya segera merapikan dari apa yang tertiup oleh angin tadi. Misalnya terbuka, lengannya jadi terbuka, atau mungkin rok bawahnya jadi terbuka kena angin, itu langsung segera ditutup, disingkap lagi biar segera aurat itu tertutup. Begitu ya. Dan hendaknya para wanita memakai kerudung yang menutupi sampai ke dada mereka. Nah, ini jadi syariat seperti ini. Memakai kerudung itu sampai menutupi dada, bahkan lebih bawah lagi lebih baik. Ya. Karena memang itu termasuk aurat wanita, walaupun tertutup tapi masih mencetak dari bentuk tubuh wanita itu termasuk aurat. Maka hendaknya memakai kerudung yang besar, yang lebar, yang longgar, sehingga dari bentuk tubuhnya tidak terlihat dan aurat itu benar-benar tertutup. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan janganlah wanita menampakkan perhiasan kecuali kepada suaminya. Ini ya, perhiasan tadi sekali lagi bisa perhiasan secara zahir ataupun ya ini itu seperti tadi kepala, wajah ataupun tangan. Ya, itu kalau dengan suaminya ya iya. Enggak masalah, dia mahramnya ya. Atau di sini au abaihinna au aba bugulatihinna au abnaihinna au abnai bugulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna. Ataupun orang-orang yang disebut dalam ayat ini. Ya, orang-orang yang disebut di dalam ayat ini. Siapa saja orang-orang yang disebut dalam ayat ini? Tadi yang pertama suaminya ya, kecuali kepada suaminya. Setelah itu siapa lagi? Atau ayah mereka, ya, atau ayah suami mereka atau mertua, atau putra-putra mereka, anak-anak laki-laki, atau putra-putra suami mereka. Ini seandainya ada seorang yang menikah dengan seorang yang duda, kemudian punya anak, itu diperbolehkan ya, ketika melihat atau membuka kerudungnya, memakai pakaian yang lengan pendek, itu boleh. Atau saudara-saudara laki-lakinya, masih boleh. Atau putra-putra saudara laki mereka, keponakan, keponakan ya boleh. Atau putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan dari jalur yang perempuan, atau wanita-wanita Islam. Ini sampai di sini dulu ya, sampai di saudara perempuan, atau anak-anak dari saudara keponakan sampai di sini. Ya, maka di sini kita sebut sebagai kerabat yang merupakan mahram. Itulah di mahram. Ya, sampai pada keponakan tadi. Jadi apabila seorang perempuan membuka kerudungnya dengan memakai baju yang tidak harus dengan gamis ketika di hadapan tadi mahram tadi, tidak masalah. Ya, tapi tetap dengan pakaian yang sopan. Ini selanjutnya au nisaina au ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Atau kepada wanita-wanita muslim atau budak-budak mereka atau pelayan-pelayan laki-laki mereka yang tidak memiliki hasrat kebutuhan kepada wanita. Ini biasanya yang mungkin sudah tua atau mungkin orang ini sudah
punya kelainan sehingga tidak ada hasrat kepada wanita. Kemudian awit tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak-anak kecil yang tidak mengetahui tentang aurat wanita dan belum ada hasrat kepada wanita. Jadi anak-anak kecil yang belum balik, yang tidak tahu tentang aurat itu apa, nggak masalah ya seseorang perempuan membuka kerudungnya atau dengan memakai pakaian yang tidak harus dengan gamis tadi di hadapan ini tadi diperbolehkan. Selanjutnya wala yadribna biarjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah wanita menghentakkan kakinya ketika berjalan supaya terdengar perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, tadi kan perintahnya menyembunyikan perhiasan. Maka janganlah seorang itu perempuan yang mungkin kakinya ada gelang, itu jalannya dihentak-hentakan supaya gemerincing bunyi gelang yang dia pakai. Ataupun yang lainnya, semisalnya tangan, yang pada asalnya tangan itu mungkin dikasih gelang terus ditutupi dengan gamis, tapi dia punya keinginan biar supaya dia orang-orang tahu, wah dia pakai perhiasan, dia sering menggerakkan tangannya, sering menggetar-getarkan tangannya sehingga bunyi perhiasan itu terdengar. Itu juga nggak boleh ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua ya, wahai orang-orang yang beriman, dengan harapan kalian nanti akan beruntung mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena Allah adalah yang menerima taubat. Baik, dari ayat yang ke-31 ada beberapa fawaid. Yang pertama, sesungguhnya diperbolehkan bagi wanita untuk menampakkan perhiasan. Ya, bisa perhiasan secara zahir atau perhiasan seperti kepala, wajah, dan kedua tangan kepada laki-laki yang disebutkan dalam ayat tadi, laki-laki yang masih mahramnya. Kemudian larangan bagi wanita dari menghentakkan kakinya ketika berjalan di hadapan laki-laki asing agar terdengar suara perhiasan yang tersembunyi. Dilarang apa? Biar tidak terdengar suara itu. Ya, karena memang tadi diperintahkan untuk menyembunyikan, bukan untuk menampakkan. Kemudian wajib bersegera bertaubat dari semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, agar kita meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Begitu ya para siswa kelas 8 untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Baik, kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.